Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Muslim Speaker. Selamat datang di channel Muslim Speaker dan kali ini Anda tengah menonton tayangan pada segmen MSUpedia, di mana pada segmen ini Anda akan menemukan pengalaman dari berbagai informasi seputar Islam. Dan di video ini kita akan membahas tentang beberapa referensi mengenai bacaan sholat. Bacaan apa saja yang boleh dan dilarang dalam sholat? Benarkah ada bacaan yang ketika kita baca bisa membuat kita berdosa? Saat sholat ada bacaan yang wajib kita baca seperti Al-Fatihah di setiap rakaatnya. Ada juga bacaan sunat seperti surat-surat pendek Al-Quran yang dibacakan di 2 rakaat pertama. Lalu bisakah kita menambahkan doa-doa pribadi yang sifatnya duniawi? Syekh Ali Jum'ah punya jawabannya. Dikatakannya orang yang sholat boleh membaca zikir dan sholat selama tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berkata, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari saat menjelaskan sabda Nabi mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud. Kemudian orang itu dipersilakan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya. Dan orang itu pun berdoa. Berdoa memohon untuk kebaikan duniawi boleh-boleh saja. Doa-doa yang bersifat duniawi misalnya dilancarkan rezekinya, segera bertemu jodohnya, untuk meminta keturunan, itu boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqo Syarah Al-Muwatta. Beliau berkata, hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam sholat maktubah dan dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa ukhrawi ataupun duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Bacaan yang diharamkan dalam sholat. Fenomena menambahkan bacaan dalam sholat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalam kalimat syahadat Ibnu Umar berkata, tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah melakukan sholat selama puluhan tahun, tapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui mengenai surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dalam sholat selama ini mungkin kita terbiasa membaca surat pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sangat jarang membaca surat yang pendek, kecuali dalam perjalanan. Saat sholat subuh, Rasulullah SAW terbiasa membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surah At-Takwir dan surah Al-Zalzalah. Nabi Muhammad SAW memilih membaca surah yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, suatu ketika sholat zuhur ditunaikan, terus seseorang pergi ke perkampungan Baki dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana. Kemudian ia berwudu lalu mendatangi jamaah sholat dan Rasulullah SAW masih berada pada rakaat pertama karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Muslim. Pemilihan surat yang dibaca secara berurutan. Selain itu, Rasulullah SAW memilih surat secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tak semata-mata disusun secara berurutan, namun ada hikmah di balik hal tersebut. Karena itu sudah sepatutnya ketika kita membacanya mesti berurutan. Hal ini juga berlaku ketika sholat, misalnya membaca surah Al-Baqarah di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua membaca surah Al-Imran, begitu seterusnya. Bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surah An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan, sebagian ulama mengatakan setelah membaca surah An-Nas dilanjut dengan surah Al-Baqarah pada rakaat kedua. Lalu bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surat An-Nas di rakaat pertama kemudian malah membaca surah Al-Ikhlas di rakaat kedua? Imam Nawawi menyatakan bahwa hal ini tidak dihukumi boleh, walaupun ada sebagian ulama yang juga membaca surah-surah secara tidak berurutan dalam sholat. Namun sebagian lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan urutan. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam sholat. Surat yang dianjurkan dibaca pada sholat tertentu. Sebab ada beberapa surah yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat-sholat tertentu. Misalnya sholat subuh pada hari Jumat disunahkan membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Beda lagi ketika kita sedang mengajarkan anak menghafal surah-surah pendek, boleh urutannya dimulai dari surah An-Nas dan berlanjut sampai di surah Ad-Duha. Cara tersebut memudahkan anak-anak untuk menghafal. Saat sholat jamaah, imam akan membaca surah Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan surat-surat pendek yang dipilih. Bagaimana jika surat yang dibaca itu tidak kita hafal? Apa yang harus kita lakukan? Makmum tugasnya adalah mengikuti imam. Saat imam membaca salah satu surah dalam Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Namun, ada pengecualian ketika imam membaca surat At-Tin. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika imam membaca ayat terakhir, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?
Maka Ma'mum menjawab, saya menyaksikan hal itu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dalam sholat kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara sholat Rasulullah SAW. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih telah menonton tayangan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap support kami dengan menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik selanjutnya.